pembelajaran selanjutnya. Kepada ketua kelas Mbak Sinta, bantu Ibu untuk memimpin teman-temannya berdoa. Ya Bu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ibu absen dulu ya. Novi, Ivan, Sinta, hadir Bu. Fitro, hadir. Lengkap ya semuanya? Lengkap Bu. Ibu lihat-lihat kelasnya ini kok kotor ya. Coba Ibu di bawah dilihat dulu, kalau ada sampah disimpan. Ayo. Dirapikan dulu kelasnya. Udah rapi hari ini ya. Udah siap belajar? Siap. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang pemberdayaan masyarakat. Sebelum itu, minggu lalu kalian belajar apa? Pelajaran kehidupan sosial budaya, Bu. Benar, jadi minggu lalu kalian belajar permasalahan kehidupan sosial budaya. Setiap masalah sosial budaya terjadi seperti kemiskinan, lunturnya budaya lokal. Itu menuntut kita untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Dengan pemberdayaan, masyarakat diajak untuk menjadi mandiri, untuk bangkit dan melestarikan budaya lokal tersebut. Ingat, pemberdayaan bukan hanya bantuan, tapi sebuah proses untuk menguatkan masyarakat agar mampu memecahkan masalah itu sendiri ya. Ya, Bu. Selanjutnya, tujuan untuk pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi pemberdayaan masyarakat, mampu mendeskripsikan pengertian uang, pendapatan, tabungan, investasi, dan literasi keuangan. Peserta didik mampu juga menganalisis pentingnya pengelolaan keuangan. Siapa yang suka sama uang? Saya. Ibu juga. Iya. Biasanya kalian uang dapat dari mana? Orang tua. Bekerja. Masya Allah, udah ada yang kerja ya. Iya, Bu. Nah, uang yang kalian dapat tuh buat apa? Jajan. Siapa Diberikan kepada Keren. Emang ya. Ibu. Iya, Ibu juga suka state of Shopee. Suka juga. Jadi, uang itu adalah alat pembayaran yang sah, ya, yang umum diterima oleh masyarakat di Indonesia. Tapi sebelum ada uang, di Indonesia sendiri dulu menggunakan sistem barter. Tahu barter? Tahu. Apa? Tukar. Ya, pinter semuanya, keren. Nah, kalau di Indonesia sendiri, uang itu dibagi menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Ayo tebak, yang mana uang kartal dan mana yang uang giral? Itu yang kiri, yang kanan kartal. Ya bener Mbak Melinda, yang kiri berarti Iya. Pinter. Jadi uang kartal itu bentuknya kertas dan koin ya, yang kita gunakan sehari-hari. Sedangkan giral itu bentuknya debit, giro atau cek ya. Ya Bu. Kalau untuk pendapatan kalian tadi dapat uang dari mana? Dari orang tua. Ya betul. Jadi pendapatan adalah uang yang dihasilkan oleh manusia atau diri kita, bisa dari kasih uang samu sama orang tua, dari kerja atau jualan. Nah, itu dia. Tapi pendapatan itu berbeda setiap orang ya. Jadi apa yang dilakukan? Mungkin dari Mbak Novi uang samu per hari 50.000, dari Mbak Sinta orang tuanya
tolong dong yang berani siapa mau bacain penjelasan di depan? Yang berani? Siapa? Ayo. Saya, Bu. Iya, boleh Mbak Iva. Gimana? Tabungan Pengertiannya? merupakan simpanan yang berasal dari pendapatan berupa uang yang belum atau tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari atau kepentingan yang lain. Ya, pinter. Jadi tabungan itu adalah uang yang disisakan atau tidak digunakan lalu disimpan untuk kebutuhan yang mendesak. Jadi ketika mungkin kita sakit, kita ada biaya itu, biaya tersendiri. Jadi nggak bingung bayarnya. Nggak pakai BPJS biar nggak lama ya. Ya, betul. Kalau investasi, investasi itu adalah kegiatan yang menanamkan modal atau menanamkan saham. Jadi kalian naruh modal di saham itu akan melipat gandakan uang kalian. Jadi kalian dapat untung, tidak hanya stuck di situ nilai uang kalian ya. Untuk literasi keuangan ini butuh untuk kita karena literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Jadi dengan literasi keuangan ini tidak membuat kalian sembrono dalam mengambil keputusan. Uang mau dibuat apa? Mau dibuat foya-foya, check out Shopee terus, check out TikTok terus, habis nanti uangnya di mana? Bingung nanti ya. Nah, ini pengelolaan keuangan keluarga ada 3 cara, yaitu pertama menyusun tujuan keuangan, kedua menyusun rencana pendapatan, dan yang terakhir menyusun rencana pengeluaran. Ini perlu ya agar kalian pendapatan itu tidak lebih rendah daripada pengeluaran. Gimana kalau pengeluarannya banyak tapi pendapatannya secimpret? Bingung nanti. Minus. Iya, minus. Ibu ada video pendek, kalian tonton dan dicermati ya. Jangan satu yang sebelah. Fokus videonya ya. Berarti ini beli game online 800.000 di Indomaret Simpang Mayang perdagangan 2 seberang. Hah? Anak di bawah umur. Papa, itu kan minta. Main aja. Hah? 800.000 diterima. Game online. Beli game online anak di bawah umur. Kelas 6 SD. 800.000. Berarti tidak ada menjaga privasi konsumen, hanya mencari keuntungan. Nah, ini orang ini ya, satunya. Ini satunya, ini satu nih. Nggak cari keuntungan, 800.000 beli game online. Jadi kan cari apa di sini? Terus cari apa di sini? Cari keuntungan kah atau cari kerugian? Dan berjualan di sini. Apa yang cari? Nah, sudah kalian lihat ya video pendek tadi tentang apa anak-anak? Anak kecil yang ini Bu. Top up game bisa sampai berapa? 800.000. Ya benar, 800.000 itu banyak ya anak-anak. Kenapa kok anak tersebut bisa top up sampai 800.000? Tadi itu kurangkan literasi keuangan. Ya pinter, apalagi Kecanduan. kecanduan game, bener. Jadi dari sini bisa dilihat ya pentingnya literasi keuangan untuk kita agar tidak ada yang namanya pengeluaran yang tidak direncanakan dan tidak bermanfaat seperti tadi. Itu karena kurangnya literasi keuangan dari orang tua dan juga anak. Sudah selesai ya dari materi Ibu? Mau nggak dikasih tugas? Harus mau. Habis ini langsung pulang. Dikerjakan dulu sebentar, habis itu langsung pulang, istirahat di rumah. Ini tugasnya kalian buat kelompok, 3 kelompok, masing-masing 5 ya. Dibentuk dulu kelompoknya.
kalian lihat dulu ya. Itu perbedaan investasi dan tabungan. Kalian cocokkan dulu mana yang tabungan, mana yang investasi. Coba dibaca dulu, diskusikan sama teman-temannya. Ibu kasih waktu 6 menit deh. Ayo Mbak Melin. 10 menit ya, Bu. Ya boleh. Bisa dibuka? Buka dulu, Nak. Bisa? Bisa, Bu. Ibu gak paham, Bu. Gimana? Ini kelompok 1 udah mulai selesai nih. Yang lain? Juara 1, Bu. Juara 1 dapat apa, Bu? Dapat hikmahnya. Hadiahnya, Dapat Ma. hikmahnya. Hadiahnya Shopee. Belajar kok dituntut hadiah. Iya keren. Saya Kelompok juara, dua. Bu. Eh, Saya kelompok juara. dua. Keren, Bu. Ayo Kelompok kalau satu gitu. Kelompok 1 belum. Ya, kelompok 1 keren. Silakan maju perwakilan. Ayo Putri. Ayo Ayo. perwakilan. Putri. Ayo perwakilan kelompok 1, kelompok 2 juga ayo maju perwakilan. Kelompok 3 bisa? Bisa, Bu. Keren. Kelompok 2 juga ayo maju sekalian. Kelompok 3 kok lama? Kelompok 3 kok lama, Bu? Sabar. Ayo kelompok 2 maju. Anggi, itu Bu Anggi, Bu. Kelompok 2 ditunggu temannya di depan segera. Yang kelompok 1 bisa baca tabungan, kelompok 2 bisa baca yang investasi. Yang lain didengarkan ya. Ya, Bu. Oke, saya perwakilan dari kelompok 3, kelompok 1. Jadi tabungan itu dananya bisa ditarik kapan saja tanpa batas. Lalu dana yang disiapkan untuk keperluan mendesak. Tabungan itu juga dana yang disiapkan untuk jangka waktu yang pendek dan simpanan yang berasal dari sisihan pendapatan. Itu pengertian dari ciri atau pengertian dari tabungan. Selanjutnya ada investasi. Investasi merupakan pencairan dana yang membutuhkan waktu jika dilakukan sebelum jatuh tempo. Kemudian dana yang disiapkan untuk jangka waktu yang panjang. Investasi juga memiliki instrumen berupa saham, obligasi, dan pembelian emas yang memiliki kenaikan nilai setiap tahun dan dapat dijual. Tepuk tangan dulu untuk teman-temannya yang berani maju. Silakan duduk. Benar ya, jadi tabungan itu adalah uang sisihan yang memang disimpan untuk kebutuhan mendesak. Jadi bisa diambil kapan saja. Sedangkan investasi itu untuk masa yang lebih panjang, untuk di masa depan agar mendapatkan keuntungan yang lebih. Ibu rasa kalian sudah paham ya akan materi ini. Ya, Bu. Di sini Ibu punya kotak ajaib. Wow. Ini nanti kalian geser ke temannya, kalian ambil satu ya. Iya, diambil satu. Ibu harap dengan secari kertas kecil itu bisa membuat kalian lebih semangat belajar, tidak malas, tidak menyerah ya. Boleh dibuka? Boleh. Berarti ya temannya cepetan, kasihan temannya. Dapat kinerja. Dapat inovasi. Siapa yang berani
Ya, Bu. Silakan Mbak Sinta, dari sana saja sudah tidak apa-apa. Ya, jadi kesimpulan pada hari ini itu pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat agar hidup lebih mandiri dan juga sejahtera, Bu. Kemudian dalam proses pemberdayaan pemahaman tentang keuangan menjadi hal penting. Uang, pendapatan, tabungan, investasi, literasi keuangan, dan juga pengelolaan keuangan keluarga. Dengan menguasai konsep-konsep tersebut, masyarakat menjadi lebih berdaya dalam mengelola keuangan pribadi dan juga keluarga, serta juga mampu berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sudah, Bu. Terima kasih Mbak Sinta. Ibu harap dengan kalian mempelajari materi ini, kalian tidak mengalami situasi seperti anak tadi ya yang top up sampai 800.000. Ibu harap kalian lebih memilih menabung atau investasi untuk masa depan kalian, oke? Untuk pertemuan selanjutnya, UAS ya anak-anak ya. UAS ya, harus semangat belajar di rumah ya. Untuk PR sudah tidak usah. Karena besok UAS, minggu depannya UAS. Gimana perasaannya setelah belajar ini? Senang. Alhamdulillah, bermanfaat ya. Alhamdulillah. Ibu juga senang kalian hari ini rapi, mau mendengarkan ibu. Ibu sangat berterima kasih ya. Ketemu lagi minggu depan. Ibu harap kita bisa bertemu dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Amin. Kepada Mbak Sinta, tolong teman-temannya dibantu untuk berdoa. Ya, Bu. Setelah selesai pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah dan barokah. Amin. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Ibu harap di jalan kalian hati-hati, langsung pulang ya, jangan keluyuran kemana-mana ya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.